Kita teruskan ngoding menghitung bloknya. Ini adalah file yang kita download dari internet. Kita save dulu ya. Kita kasih nama li block counter. Save. Kemudian kita kasih komen ya di sini untuk menghargai beliau. Original by di Mac. Kemudian modif by kita kasih tanggal sekarang ya, 2024. Kita save. Kemudian kita buka file baru ya, untuk yang nanti kita bikin dari nol. Ini kosong, kita save dengan nama bait block counter. Oke, kita perbesar. Oke, kita kasih judul dulu ya, menghitung blok secara sederhana. Kemudian kita langsung bikin fungsinya ya, langsung bikin perintah aja, define si kalian. Saya kasih nama, untuk nama program yang saya buat hitung blok 1 lah ya, cara 1. Kemudian kita siapkan seperti ini. Ini nanti untuk nulis kode kita ya di sini ya. Kita mulai dari yang sederhana dulu, yaitu menghitung satu jenis blok dengan nama yang tertentu ya. Nanti kita tampilkan hasilnya di command prompt. Ini caranya kita dengan fungsi ssget ya. Kita simpan hasil ssget-nya di variabel, saya kasih nama ssbait. Kemudian kita gunakan fungsi ssget untuk memilih objek ya, dengan filter nama dengan tipenya ya, tipenya itu insert, yaitu blok ya. Kemudian namanya misalnya yang akan kita cari adalah bloknya bernama flat ya, yang flat. Kita coba yang flat. Oke, kemudian kita gunakan untuk hasilnya ya, jumlahnya kita gunakan fungsi sslength ya. sslength. Kemudian argumennya adalah ssbait ya. Kemudian kita hasilnya kita tampilkan dengan fungsi prinsi ya, prinsi jumlah. Nah, karena jumlah kan udah integer ini ya, apa kita langsung prinsi jumlah. Kemudian untuk keluar dengan halus ya, atau exit silent, kita gunakan prinsi tanpa argumen. Oke, kita coba ya. Saya perbesar dulu. Maaf ini tadi nggak diperbesar ya. Oke, silahkan. Kalau pengen ini ya, disalin ini. Kita coba jalankan ya dengan yang fungsi seminimal mungkin ini ya. Sebenarnya ini bisa dibikin satu baris ini ya, yang 3 ya. Cuma ini biar
untuk belajar, untuk kemudahan membacanya, saya bikin jadi 3 baris ya. Kita jalankan. Kalau di Blade bisa langsung ini ya, yang load list file in host application ini ya. Oke, minta disimpan, oke. Kemudian kita ke brisketnya ya. Kita coba perintahnya ib1. Oke ya, jumlahnya 6. Kalau tampilannya ingin lebih user friendly ya, ini kan cuma 6 aja, kita edit aja di sini. Ya, saya perbesar dulu. Tinggal gunakan fungsi string cat ya, string cat, strcat ya, ini untuk menggabungkan string ya. Kita kasih keterangan jumlah, misalnya gini ya, jumlah bloknya. Oke, kemudian karena jumlah ini adalah integer, kita perlu ubah ke string ya, dengan fungsi I to A ya. Begini, berarti kurung tutupnya kita kurang 2 ya. Oke, coba kita jalankan lagi ya. Nah, di sini lebih ini ya, lebih user friendly. Jumlah bloknya 6 gitu ya. Selanjutnya adalah mengubah teks ini dengan jumlah blok yang kita pilih. Ya, jadi kita pilih teksnya, nanti isinya akan sesuai dengan jumlah blok. Kita ke coding ya. Kita tinggal tambahkan fungsi command dengan argumen pertamanya perintah atau cat ya, ddedit. Kemudian kita pilih teksnya ya. Kita gunakan argumen pause untuk memilih teksnya. Kemudian isinya ya. Kemudian isinya kita tulis jumlah. Kita coba dulu ya, apa perlu I to A, apa cukup jumlah. Kayaknya cukup ya dengan langsung variabel jumlah. Kemudian enter untuk mengakhiri perintah command-nya. Oke, kita coba ya. Kita jalankan ya. Kita coba perintahnya ib1 ya. Dan kita pilih bloknya. 6 ya jumlahnya. Enter atau spasi. Kemudian ini tampilan dari prinsipnya ya. Jumlah bloknya ada 6. Kemudian select entity to modify. Nah, di sini keluar ini ya, tulisan ddedit karena kita tadi belum setting variabel cmd echo-nya ke 0 ya, nanti kita setting. Misalnya kita tulis yang ini. Oke ya, berhasil. Selanjutnya kita ini ya, mencoba perintah ini nanti tidak dimunculkan, yaitu dengan setting variabel sistemnya cmd echo ya ke 0. Kemudian karena tadi ini kita fungsinya hanya untuk satu blok, kita coba lebih interaktif ya. Kita masukkan string nanti kita ketik, nah, baru kita pilih bloknya sesuai apa yang kita ketik. Kita ke Blade ya. Kenapa nggak muncul? Mana? Oke.
Untuk setting variabelnya kita langsung set var cmd-echo 0 ya. Kemudian biar lebih aman ya untuk fungsi yang lain, kita coba variabel ini kita simpan ya, variabel sebelumnya kita simpan. Misalnya kita kasih nama old echo ini ya, old echo, kemudian get var cmd echo ya. Ini untuk menyimpan variabel sistem ini yang sebelumnya aktif ya. Kemudian pas mau selesai kita kembalikan lagi ke status semula ya. Di set var ini kita kembalikan jadi ini old echo ya, nilainya kita kembalikan. Oke. Kemudian untuk yang ini nama bloknya kita buat interaktif ya dengan fungsi getString ya. Set q, misalnya saya kasih nama blok ya, ininya variabelnya, kemudian kita gunakan fungsi getString. Nah, getString itu sintaknya seperti ini ya, getString, kemudian argumen pertama nih CRLF. Ini kalau tadi mana ininya nggak keluar ya. Intinya kalau getString Nah, getString ini bisa dibaca kalau CRLF ini not nil, maka kita boleh memasukkan spasi ya. Maka kita kasih ini argumen pertamanya T, kemudian promnya ketikkan nama blok gitu ya, ketikkan nama blok. Promnya. Oke ya, kemudian kita ganti ini sesuai dengan variabel ini. Cuma karena ini akan dievaluasi nama bloknya, maka ini tidak bisa menggunakan fungsi quote ini ya. Kita harus pakai fungsi list ya di sini ya, list. Kemudian sebenarnya ini bisa ya kita yang ini pakai quote. Kemudian yang ini kita harus pakai fungsi cons ya. Cons 2 ininya berarti nggak ada ya, tanda dotnya nggak ada. Kemudian ininya adalah nama blok ya, cons nama blok. Oke ya, kita coba nama blok di sini. Oke, semuanya udah sesuai. Kita coba jalankan ya. IB1. Nah, ketika nama blok misalnya smile gitu ya. Kita tinggal pilih aja nih dari sini ke sini ya, dari ini atau pakai window juga boleh. 13 ya, kita spasi atau enter kemudian 13 ya. Sudah tidak ada tulisan ini ya, edit ya. Kemudian kita klik untuk yang mau diubah, tadi smile ini ya. Oke, 13 ya.
Oh ya, untuk memberitahu ke user ya, kalau suruh milih kita ini tadi kurang ya. Di sini kita harusnya kasih, nah di sini berarti kita ketik Prinsi aja ya, Prinsi, kemudian kita gunakan pilih teks ya, yang mau diedit, pilih teks yang mau diisi misalnya itu ya. Oke, mestinya seperti ini cukup ya. Coba kita jalankan lagi. IB1, nama blog misalnya kita pilih Semai lagi, dan enter. Kita pilih sebagian aja ya di sini, 6 ya. Kemudian ada prom ya, pilih tag yang mau diisi, kita pilih ini 6 ya. Oke, misalnya kita pilih yang set ya, kita enter lagi set. Oke, kita pilih ini sebagian ya, nggak saya pilih semua. 8, enter. Kemudian pilih tag yang mau diisi, kita klik yang sini. Oke ya, sederhana ini ya perintahnya. Nah, tapi saya sengaja memang tidak membuat seperti misalnya yang udah mahir. Nanti kalau misalnya ini kita pilih teksnya keliru, ya kan, misalnya lingkaran, maka akan error ya. Nanti kapan-kapan kita sempurnakan. Cuma untuk yang ini kita sederhanakan dulu. Kita anggap usernya adalah kita sendiri ya, paham cara makainya ya. Nah, tapi nanti kalau untuk orang lain ya kita harus pikirkan untuk mengantisipasi misalnya si pengguna ini memilihnya bukan yang teks ya. Kemudian kita coba modif hasil downloadan internet. Ini ya, ini sebenarnya fungsinya udah bagus, bersih ya. Tapi tetap saja tidak sesuai kebutuhan. Misalnya kita ingin mengedit teks yang ada di layar Bricscat kita. Untuk modifnya saya copy paste dari yang udah saya buat ya. Dari sini saya copy aja ini, dari sini. Oke, kemudian jangan lupa ini ya, untuk filternya kita edit ya. Kita gunakan fungsi list. Kemudian karena ini konstan ya, kita pakai quote. Kemudian tambahkan yang ini, yang membuat dotted pair ya untuk nama blognya. Kita paste di sini. Oke. Kemudian untuk mengedit teksnya berarti ada di fungsi for each. Oke, di sini ya kita pisahkan biar gampang bacanya. Jadi begini. Ini adalah nanti ekspresi yang akan dijalankan oleh for each. Kita tambahkan. Ini kalau for each nggak perlu ini ya, nggak perlu fungsi pron ya. Ini boleh banyak ekspresi. Kita coba langsung di sini kita copy. Oke, kemudian kita set variabelnya ke semula. Oke ya. Ini mestinya di sini ya, biar.
Kemudian kita edit yang ini ya, yang jumlah ini berisi value-nya dari ini ya, dari asosiasi list ini, yaitu yang CDR ITM ini ya. Kita copy aja. Kita copy, kita masukkan di sini, kita ganti yang jumlah jadi yang ini, yang value-nya dari list asosiasi. Oke, coba kita simpan ya, kita jalankan. Kita jalankan programnya ya, load libs. Oke, kemudian kita ke layar Bricscat. Kemudian my block counter, kita ketikkan nama bloknya, misalnya set. Kita pilih objeknya ya, kita sebagian aja, nggak usah semuanya, atau ini semuanya dulu, nggak apa-apa ini. Kita pilih, kemudian set 11 ya, ini sama dengan yang ini ya. Kita pilih yang ini, 11. Kemudian kita pilih lagi, set lagi. Kemudian kita pilih sebagian ya, sini aja. Ini ada 5. Kita klik di sininya ya. Oke, untuk nama blok yang lain, misalnya kita pilih smile. Bentar ya, smile ada 11, kita klik di sini. Oke, berjalan dengan baik. Saya kira sebenarnya saya pingin ini ya, beberapa modif lagi, cuma saya kira takutnya teman-teman kalau cuma blok aja nanti kelamaan ya, karena ini kalau dikembangin ini bisa banyak opsi ya. Misalnya nanti pas ini mendapatkan nama bloknya bisa beberapa nama blok ya, bisa langsung. Nanti silakan ya disimpan di list, nanti tinggal diatur di sininya. Atau bisa juga kalau cuma satu, kita tidak usah ketik nama blok, tapi ambil sampel ya, ambil referensi, kita klik, nanti kita cari ya dengan ASOC untuk nama bloknya, nanti kita masukkan di sini. Ataupun opsi-opsi yang lain, misalnya nanti cara menulisnya nanti dibikin seperti tabel ya, meskipun bukan format tabel ini, bukan format tabelnya Bricscat atau AutoCAD, tapi kita pakai garis biasa ya, karena kita belum sampai ke fungsi ActiveX. Intinya bisa dikembangkan sesuai kebutuhan kita. Saya kira cukup untuk menghitung blok ya. Terima kasih.